Om Swastiastu. Perkenalkan, Wastanti Tiang Gusti Putu Wahyu Nanda Kristayuda. Di video keempat kali ini, kita spesial akan mengadakan webinar terkait proker pertama Titiang, yaitu pengenalan tanaman obat tradisional dan obat tradisional, sekaligus cara memproduksi dan menjualnya. Dan di sini kita tidak, Tiang tidak akan menyampaikan terkait materi-materi yang seabrek, yang seperti kemarin-kemarin ya di video-video sebelumnya. Tapi kita akan mengadakan sesi talk show gitu atau sesi tanya jawab dengan narasumber hebat kita yang sudah pengalaman terkait memproduksi obat tradisional atau memproduksi produk-produk herbal sekaligus kosmetik tradisionalnya yang sudah terkenal di sosial media. Mungkin bisa nanti dipaparkan oleh narasumber kita ketika apa? Ketika menjalankan sesi talk show. Sebelum itu kita akan mau ini ya menyapa dulu kepada narasumber kita. Kita pakai bahasa Indonesia aja nggih ya, karena agak susah ini kita terjadi perbedaan bahasa, jadi kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa universal kita. Selamat pagi Kak Nurul Isazah. Panggilannya siapa nih yang boleh tahu kalau boleh tahu? Panggilannya Izah Wahyu. Oke, Kak Iza. Gimana kabar Kak Iza di sana? Alhamdulillah sehat ya, meskipun kita PPKM kayak gini, alhamdulillah sehat. Oh ya, boleh boleh. Oke, jadi Kak Iza di sini sudah pengalaman ya. Dia kebetulan juga backgroundnya itu dia sebagai ini mahasiswa berprestasi Universitas Riau dan juga jurusannya biologi. Jadi ini relate banget ya. Ini berhubungan banget dengan topik kita proker pertama saya yaitu yang tentang tanaman obat tradisional dan produk herbal lainnya. Oke, mungkin bisa dimulai aja dulu ya Kak Isah terkait apa ya diskusi kita dan ya ngobrol-ngobrol santai lah gitu istilahnya. Ini kan targetnya kan kita ke masyarakat gitu, jadi lebih lebih apa ya, nggak terlalu ketinggian lah bahasanya. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Oke, mungkin bisa Kak Isah bisa cerita-cerita dong terkait bisnisnya, usaha-usahanya, dan kenapa sih Kak Isah pengen banget terjun ke dunia ini gitu. Atau ini bisa jadi apa ya, sampingan atau jadi kerjaan utama nanti ke depannya. Mungkin bisa Oke, diceritakan. oke, aku boleh cerita sambil share screen nggak, Iu? Boleh kok, boleh, santai. Aku izin share screen-nya, Ibu Bapak semua dan teman-teman semua. Selamat pagi. Eh, Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih banget nih udah diberi kesempatan untuk sharing nih ke teman-teman, ke ibu-ibu bapak sekalian mengenai nature planner gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kata nature sama planner, kalau nature kan bahan alam ya, kalau planner itu artinya wirausaha. Jadi bagaimana kita berwirausaha menggunakan bahan-bahan alam. Jadi pagi ini saya bakalan sharing nih seputar pengalaman saya wirausaha di bidang obat dan kosmetik tradisional. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Izaza, biasa dipanggil Iza. Saya merupakan mahasiswa biologi FIPA Universitas Riau. Nah, langsung saja, ada pun pengalaman bisnis nih. Tadi Kak Wahyu nanya ya, apa pengalaman bisnis yang udah pernah dibuat nih Kak Iza gitu kan, terutama mengenai nature planner tadi. Nah, kalau dibagi menjadi dua, pengalaman bisnis saya itu tuh dibedakan menjadi produk herbal dan juga produk kosmetika. Nah, kalau misalnya produk herbal itu pertama saya pernah membuat masih berlanjut juga sampai saat ini, yaitu adalah pembuatan teh herbal, yaitu teh tukul dari buah sentul. Dan juga bisnis yang baru-baru dikembangkan juga saat ini, yaitu adalah permen herbal dari tanaman, yaitu moringa, daun kelor, untuk menjadi permen herbal anti dismenor bagi wanita yang haid. Nah, jadi kalau misalnya wanita haid itu kan dia sering dismenor ya, kram perut gitu. Nah, jadinya saya juga mengembangkan dengan tim produk yaitu namanya Mori Candy. Jadi permen dari morinya. Nah, baru-baru ini juga saya sedang mengembangkan produk kosmetika yaitu dari buah sentul juga. Dari buah sentul dijadikan antioksidan gel max gitu kan. Nah, jadi timbul pertanyaan nih sebenarnya
kenapa sih Iza pengen banget untuk terjun ke bisnis naturepreneur ini gitu kan. Sebenarnya apa alasan mendasarnya gitu kan. Kalau misalnya kita nanya alasan berbisnis menggunakan bahan nature, itu kenapa? Karena Indonesia sendiri alasannya, Indonesia tuh merupakan mega biodiversitas. Bukan hanya biodiversitas aja lagi, tapi mega biodiversitas. Artinya sangat banyak sekali jenis tumbuhan, spesies-spesies tumbuhan yang ada di Indonesia yang dapat kita manfaatkan sebagai bisnis. Nah, kalau dalam kaitan ini ya, kita jadikan bisnis. Bisnis yang dimaksud bisa berupa makanan, minuman, kayak yang 2 produk Iza yang sebelumnya, dan juga produk yang baru Iza kembangkan saat ini bersama tim, yaitu kosmetika. Nah, ada banyak sekali ya, seperti Iza bilang tadi, ada banyak sekali jenis tumbuhan, ada 36.000 spesies dari 40.000 spesies yang dapat kita manfaatkan, ada di Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu landasan gitu kan, ngapa mau nih terjun di bidang itu gitu kan, ngapa mau memanfaatkan nature gitu kan, sebagai bahan baku utama dalam bisnisnya. Terus juga alasan lainnya nih, ketika udah alhamdulillah udah berkembang di produk herbal berupa minuman herbal dan juga permen herbal tersebut, kemudian saat ini tuh kami udah mulai untuk mengembangkan kosmetika. Lalu pertanyaannya, kenapa kok mengembangkan kosmetika gitu kan? Nah, jadi berdasarkan data yang dikeluarkan dari Kementerian Perindustrian, bahwasanya 20% nih pasar Indonesia tuh saat ini dikuasai oleh skincare atau kosmetika gitu kan. Tapi sayangnya sekitar 17.000 juta US dollar keuntungan skincare dan kosmetika itu dikuasai oleh negara asing, negara yang mengimporkan ke Indonesia. Artinya Indonesia masih kekurangan produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal kosmetika ini. Nah, lagi-lagi nih, keadaan saat ini nih, pandemi, sebenarnya tuh mendatangkan peluang saat ini, karena orang-orang banyak di rumah dan ingin memberikan waktu yang lebih banyak untuk dirinya merawat diri. Terlebih lagi nih, keadaan yang memaksa kita menggunakan masker, membuat kelembaban wajah kita terganggu, sensitivitas, sehingga timbul jerawat yang disebabkan oleh masker atau disebut dengan maksni. Nah, banyak orang-orang, terutama wanita-wanita, sekarang tuh berlomba-lomba mencari produk-produk yang untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh penggunaan masker. Artinya, personal care, kosmetika saat ini, terutama di pandemi ini, sangat-sangat berkembang. Maka dari itu, alasan mengapa kami mulai bergerak ke kosmetika. Seperti itu. Ditambah lagi nih, seperti yang udah Iza bilang tadi, juga pertumbuhan perusahaan-perusahaan di bidang kosmetika tuh terus mengalami pertumbuhan gitu kan. Pada tahun 2019 tuh mengalami terdapat 977 perusahaan. Yang mana tahun sebelumnya hanya 760, artinya mengalami pertumbuhan ya. Berarti kayak udah mulai melek nih. Oh, ternyata kosmetika saat ini nih mulai tumbuh pesat ya gitu kan. Dan ternyata kalau kita lihat kenapa orang-orang mau berbisnis di sini, dikarenakan kosmetika, personal care, kosmetik itu bukan hanya digunakan untuk wanita aja. Kadang kan orang mikirnya, oh kosmetika itu untuk perempuan. Enggak, kosmetik itu digunakan untuk pria, bahkan anak-anak juga. Artinya semua kalangan merupakan segmen pasar dari kosmetika. Nah, maka dari itu kita ketahui nih, ada sekitar 700-an juta masyarakat Indonesia. Artinya pangsa pasarnya skincare itu bisa semua usia, semua kalangan, dan semua derajat. Nah, artinya pasar untuk kosmetika sangat besar gitu ya kan teman-teman, ibu bapak sekalian. Dan juga sekarang ini kenapa kami percaya gitu kan menggunakan bahan alami, karena tren yang ada di masyarakat saat ini. Tren yang ada di masyarakat ini adalah ingin back to nature atau menggunakan bahan-bahan alami. Nah, itu menjadi suatu peluang gitu kan. Suatu peluang untuk menciptakan kosmetik berbahan dasar dari alam. Nah, itu yang menjadi latar belakang kami percaya untuk mengembangkan kosmetik itu saat ini. Dan juga ketika kita lihat tren pasaran saat ini dengan meningkatnya popularitas dan kesadaran akan bahan alami, akan produk alami, itu menjadi salah satu nilai tambah untuk kita marak menggunakan nature dalam kosmetik. Dan juga merek-merek di internasional itu seperti anggaplah kayak dari Korea, mereka juga sedang mengembangkan penggunaan bahan nature dalam kosmetiknya, dan itu menjadi masyarakat
sadar gitu kan bahwasanya bahan nature itu perlu dalam satu kosmetik. Makanya masyarakat sekarang tuh juga udah lebih pintar. Ketika dia mau beli kosmetik, dia lihat dulu bahannya dari apa gitu kan. Kalau ada bahan dari nature, mereka lebih aware dan lebih mau beli gitu. Saat ini tren yang ada di masyarakat. Maka dari itu nature bahan alam yang digunakan dalam kosmetik itu memiliki peluang yang sangat besar untuk kita kembangkan menjadi bisnis. Itu satu. Nah, saat ini Iza mau perkenalkan nih sama teman-teman dari UGM, teman-teman dari KKN dan ibu bapak yang ada di Bali ya, di KKN ini, satu produk Iza yang namanya Sandcare. Nah, produk Iza ini berasal dari buah, yang ini buah sentul atau Sandoricum kuicapi. Nah, buah sentul ini merupakan suatu kearifan lokal yang ada di Universitas Riau dan juga ada di Provinsi Riau. Nah, karena ini merupakan kearifan lokal, plasma nutfah yang terabaikan, karena buah sentul ini saat ini tuh udah mulai nggak dilirik oleh masyarakat. Jadi ketika dia masak, hanya menjadi limbah dan berserakan gitu kan. Nah, karena ada permasalahan ini, kami angkat buah Sandoricum kuicapi, buah sentul ini sebagai salah satu bahan utama dari pembuatannya gitu kan. Karena apa? Buah sentul ini pun berdasarkan penelitian itu mengandung antioksidan, beta karoten dan flavonoid yang cukup tinggi sehingga baik banget untuk kulit kita, terutama untuk antioksidan, antibakteri dan merawat kulit. Nah, itu menjadi latar belakang nih. Kenapa menggunakan sentul dalam Sandcare, sentul natural skincare produk saya. Nah, kemudian nggak bisa aja cuma menggunakan Sandoricum kuicapi aja, nggak bisa. Harus dikombinasikan dengan bahan-bahan yang emang masyarakat saat ini lagi aware nih, mengenal seperti Centella asiatica yang terkenal bisa melembabkan kulit dan juga Camellia sinensis yang bisa untuk melakukan perawatan terhadap jerawat. Nah, itu dikombinasikan sehingga dihasilkanlah produk kami yang disebut dengan Sandcare atau sentul natural skincare. Nah, yang digaungkan dalam produk kami ini yaitu dia merupakan sebuah antioksidan gel max. Antioksidannya yang sangat tinggi. Dan juga nilai tambah lainnya yang kami taruh di Sandcare ini adalah dia menggunakan kemasan yang biodegradable atau kemasan yang ramah lingkungan. Di sini kita menggunakan kaca dan tutupnya bukan menggunakan plastik, tapi tutupnya menggunakan bambu lids gitu. Jadi kayak terbuat dari bambu gitu. Artinya produk kita selain dia bagus dari produknya, dia juga mengangkat moto ramah lingkungan. Dan produk-produk yang kayak gitu saat ini sedang dicari oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti atau bapak-bapak mau mengembangkan bisnis, terutama di bidang kosmetika ini, kita harus perhatikan juga nilai mulia dari produk yang kita tawarkan. Bukan hanya manfaat dari produknya aja, tapi manfaat lainnya yang dihasilkan tuh harus kita pikirkan juga sebagai nilai tambah dari produk kita untuk bisa bersaing dengan produk yang udah ada gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa sih Zah manfaat dari produk Izzah ini gitu kan, Sandcare ini apa manfaatnya? Jadi karena dia mengandung 3 bahan utama tadi, menggunakan sentul, menggunakan Camellia sinensis, dan menggunakan Centella asiatica, dia bisa mencerahkan wajah, mengatasi jerawat, menangkal radikal bebas, melembabkan kulit, meredakan kemerahan, mencegah penuaan dini, dan memperbaiki skin barrier gitu. Nah, untuk bisa sampai ke sini itu tuh butuh perjuangan gitu kan. Perjuangan merintis usaha gitu. Nggak bisa ketika kita mau buat usaha, terutama usahanya tuh skincare sekarang ini kosmetika, kita butuh ada lembaga hukum yang memastikan bahwa kita nih legal gitu. Nah, kemarin itu kami dari Sandcare itu udah melakukan pengurusan izin usaha. Kita udah mendapatkan izin usaha, udah mendapatkan EINB, dan ini di bawah Kementerian Perhukuman Kemenkumham ya kalau nggak salah. Nah, kita juga dapat nomor izin usaha kita gitu kan. Nah, ini sebagai modal untuk kita melanjutkan tahapan legalitas selanjutnya, yaitu untuk BPOM, Halal MUI, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini pertama yang harus kita dapatin terlebih dahulu. Jadi kalau untuk mendapatkan izin usaha ini gimana, Za? Untuk mendapatkan izin usaha ini, ibu-ibu dan bapak-bapak tuh harus memastikan tempat produksi usaha kita itu sesuai dengan SOP yang ada di BPOM. Tempatnya jelas bagaimana
mana, dan juga setiap hilirisasinya dari hulu ke hilir itu jelas SOP-nya. Barulah kita nanti akan diaudit dan mendapatkan izin usaha gitu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga. Nah, juga ketika kita mau melakukan suatu usaha, terutama dalam kosmetika, kita harus tahu dulu kan gimana riset pasar, gimana kebutuhan masyarakat. Maka yang dilakukan pertama kali sebelum kita terjun itu adalah melakukan terlebih dahulu studi pasar. Studi pasar tuh mau lihat survei pasar gitu, mau lihat bagaimana produk ini jika dikeluarkan apa sih yang orang-orang inginkan gitu kan. Nah, jadi dilakukanlah kayak kuesioner, pertanyaan yang orang butuhkan apa, yang orang harapkan gimana. Jadi fungsi dari survei pasar itu kita bisa mengevaluasi, juga bisa memahami, dan juga bisa memprediksi kira-kira produk kita bagaimana yang dibutuhkan, yang diharapkan oleh masyarakat. Itu perlu kita lakukan di awal. Nah, dari hasil survei pasar nih, kemarin itu ada kemasan premium, Sencare itu menggunakan kemasan kaca yang biodegradable dan kemasan yang biasa. Nah, berdasarkan hasil riset pasar, 90,3% orang menyukai untuk menggunakan kemasan biodegradable, dan juga harga disarankan adalah 45.000 sampai 60.000 per piecesnya. Artinya, ketika kita udah melakukan riset pasar, kita tahu nih, kita percaya diri untuk menjualnya karena emang udah sesuai bagaimana diharapkan oleh masyarakat, bagaimana diinginkan oleh masyarakat, sehingga kemasan yang biasa ini tuh udah dihentikan produksinya. Yang kami lanjutkan produksi dalam skala besar adalah yang kemasan premium ini. Nah, pada awalnya pada sebelum melakukan riset pasar itu harga untuk Antiosi dan Gelmax ini yang kemasan kaca itu 48.000, dan yang untuk Sencare ini harganya 35.000. Nah, untuk perjuangan untuk bisa mendapatkan Sencare itu melakukan beberapa tahap. Kami melakukan formulasi terlebih dahulu, ada reformulanya. Yang pertama tuh kan diharapkan formulanya serbu gitu, tapi ketika dilakukan formulasi ternyata gagal untuk didapatkan gitu kan. Dan juga ketika juga mau formulasinya ke Sitmas itu juga gagal dikarenakan belum punya mesinnya. Jadi coba lagi, gimana kalau misalnya formulanya menggunakan tanpa preservatif awalnya gitu kan. Tanpa preservatif ternyata setelah 2 minggu tumbuh jamur, tumbuh bakteri, sehingga nggak bisa digunakan. Kemudian dilakukan formulasi lagi menggunakan preservatif yang aman, yang disarankan oleh BPOM, yaitu no paraben, tidak ada kandungan paraben di dalamnya. Nah, hasilnya dapatlah formulasi yang baik dan tahan dan juga berkualitas. Jadi penting juga ketika kita mau buat suatu produk, kita terlebih dahulu tahu formulanya, kita uji formulanya, nggak langsung ujuk-ujuk kita jual. Kita lakukan dulu penelitian lanjutannya, bagaimana di formula-formula yang tepat sehingga dia stabil, itu perlu kita ujikan dulu sebelum kita jual. Nah, Sencare telah melakukan tahapan tersebut. Dan juga penting kemarin itu adalah kita harus tahu tempat produksinya. Tempat produksinya ini dilakukan di laboratorium yang memang bersih, steril, dan perlu dilakukan sanitasi yang baik gitu. Untuk kalau misalnya kita berfokus pada produksi kosmetika. Nah, metode untuk pembuatan Sencare itu kan melalui beberapa metode ya. Ini juga metode manajemen usaha ketika nantinya ibu mau membuka usaha. Yang pertama tuh adalah praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kalau praproduksi yaitu di mana kita mencari bahan bakunya, kita memastikan juga kompetitor yang ada bagaimana, lalu apa yang bisa kita lakukan yang berbeda dari kompetitor. Pokoknya praproduksi itu kita melacak dulu yang udah di pasaran bagaimana. Baru kita produksi sesuai dengan target pasar kita yang kita harapkan. Selanjutnya setelah itu baru kita pasca produksi. Pasca produksi itu setelah kita menilai bagaimana produk kita apakah bisa sustainable atau bisa bertahan atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya proses produksi untuk Sencare ini, jadi pertama kan kita melakukan penyediaan bahan baku terlebih dahulu, yaitu kan menggunakan buah sentul ya. Jadi buah sentulnya itu kita bersihkan dulu, kita rajang, kita bersihkan di oven pada suhu tertentu dan juga dengan teknik tertentu untuk pengovenannya, dan lalu baru kita lakukan pembuatan ekstrak sentul. Nah, setelah ekstrak sentul itu dihasilkan, barulah dia dicampur dengan gliserin. Setelah dicampur dengan gliserin, kita lakukan tahapan formulasi. Nah, formulasi ini ada 2 fase, yaitu
yaitu pertama kita lakukan formulasi fasa water atau fasa air. Nah, ini nanti mungkin teman-teman dari farmasi bisa bantu ini ibu-ibu yang ada di Desa Bali, gimana cara pembuatannya. Nanti itu ibu-ibu bisa bekerja sama dengan mahasiswa untuk bagaimana ilmu-ilmunya. Nah, setelah lakukan formulasi, kita lakukan formulasi pembuatan masker wajahnya, kita lakukan kontrol, quality control berdasarkan pH-nya, warnanya, stabilitas, dan ketahanannya, baru kita langsungkan pengemasan dan menjadi produk skincare. Baru kita label dan bisa kita masifkan penjualannya. Seperti itu. Nah, ini juga sekilas saya mau menunjukkan bagaimana produksi produk herbal saya, yaitu Tukul. Nah, jadi dari rumah produksi, ada rumah produksinya, penyediaan bahan baku, pencucian, pengovenan, hingga di packing menjadi teh yang siap untuk dikomersilkan. Nah, setelah kita melakukan tahapan produksi, yang paling penting adalah bagaimana marketing gitu kan, bagaimana tahap publikasi dan promosinya. Untuk skincare sendiri, kita ketahui saat ini sangat marak sekali ya pengguna sosial media. Siapa sih sekarang ini nggak menggunakan sosial media gitu kan? Sehingga untuk saat ini promosi skincare, Tukul, dan Mode Candy itu banyak dimasifkan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, Shopee, Marketplace juga ada ya, kita taruh di Marketplace gitu kan. Nah, berdasarkan dari strategi penjualan tersebut dapat cukup banyak sekali hasil penjualan, karena emang harus kita akui banget kalau sosial media itu benar-benar bisa membantu banget untuk penjualan saat ini. Nah, strategi marketing yang lainnya itu adalah pembuatan media ya. Jadi di mana kami itu kemarin melakukan pre-order terlebih dahulu, kemudian ada open order, kemudian bahkan open reseller, dan juga dijual. Nah, kalau misalnya kami di Pekanbaru, pabriknya di Pekanbaru, nanti dikirim. Kalau misalnya dari luar kota dikirim, bisa COD, bisa melalui JNT, atau melalui apa, nanti pengirimnya kayak gitu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan media dan juga teknologi yang ada saat ini. Nah, untuk website, itu juga kami sudah mengembangkan website. Untuk Tukul itu udah ada websitenya, kalau teman-teman ibu-ibu mau cari, mau pesan juga bisa, tinggal diklik aja Tukul gitu kan. Nah, nanti bakalan keluar produk-produk kami dan juga bisa untuk pesan di sana. Jadi ada berbagai macam varian produknya, dan juga udah banyak testimoni nih di website itu kalau misalnya ibu bapak mau lihat bagaimana produk herbal yang dari kami kembangkan itu. Nah, itu berupa medianya ya. Nah, jadi juga kami juga aktif nih mengembangkan flyer-flyer pre-order, open reseller. Hingga saat ini nih total reseller untuk Tukul itu udah ada 32 orang yang tersebar di beberapa daerah, dari daerah Padang, Solo, Bengkalis, tapi di Bali belum ada ya, di Bali belum ada. Nah, jadi saat ini tuh udah ada 32 orang. Reseller ini termasuk yang paling masif banget juga dalam penjualannya, karena aktif-aktif ya resellernya tuh dimasukin ke dalam grup, mereka di sana kita kirimkan apa aja mau mereka sebarkan. Nah, jadinya nanti mereka tinggal share-share aja ke sosial media mereka, dan banyak sekali penjualan itu datangnya dari reseller-reseller kita yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalau misalnya untuk Tukul itu sendiri yang produk herbal tadi ya, saat ini tuh biaya kan udah jalan 2 tahun ya Tukul. Nah, saat ini tuh untuk 2 tahun terakhir biaya operasional yang dikeluarkan tuh 62 juta. Dan hasil penjualan selama 2 tahun tuh udah bisa masuk 107 juta. Artinya dalam 2 tahun terakhir ini kami udah bisa menghasilkan laba bersih itu adalah 45 juta untuk produk Tukul aja gitu kan. Jadi kan benar-benar kayak sangat-sangat potensial banget ketika kita menggunakan bahan nature untuk bisnis gitu ya kan. Nah, maka dari itu kami sekarang tuh berani untuk mengembangkan bukan hanya dari produk makanan dan minuman saja, tapi dikembangkan juga ke kosmetika. Namun kosmetika saat ini masih dalam tahapan pengujian, jadi belum diperjualbelikan. Bentar lagi, mungkin seminggu lagi bakalan keluar hasilnya. Nah, itu baru kita bisa masifkan, karena kita harus benar-benar memastikan produk itu aman.
gitu kan. Nah, jadi untuk skincare itu sendiri masih dalam tahapan pengujian terlebih dahulu. Tapi bagaimana mekanisme penjualannya bakalan sama seperti yang kami lakukan di Tukul gitu. Nah, tantangan usaha adalah bagaimana memperoleh paten gitu ya kan. Nah, tapi alhamdulillah untuk Tukul itu kami udah dapat hakinya juga. Sedangkan untuk skincare ini sedang pengurusan pendapatan patennya dan juga melakukan pengembangan usaha serta BPOM-nya. Kalau misalnya produk makanan, produk minuman itu kita saat ini mudah sekali ya Ibu. Itu kita tinggal ngurus ke PIRT di Dinas Kesehatan, dapat PIRT kita mudah dapatkan BPOM. Tapi kalau kosmetika ini sedikit lebih berasa tantangannya karena kita harus memastikan semuanya baru kita bisa mendapatkan BPOM-nya. Tapi tidak menjadi penghalang sekali sebenarnya. BPOM itu sangat memungkinkan untuk kita dapatkan dan juga Kementerian Perindustrian saat ini itu sangat-sangat membantu setiap pemangku pasar, setiap pemangku produsen yang ingin mengembangkan kosmetika. Jadi kami sangat percaya diri sekali untuk mengembangkan skincare ini. Dan juga kalau misalnya nih hal teknis dalam usaha kosmetika yang harus kita perhatikan itu adalah pertama bagaimana kemasan produk kita. Bayangkan saat ini kosmetika itu sangat banyak sekali beredar di pasaran ya. Jadi ketika kita menghasilkan suatu produk, kita harus memastikan bahwa produk kita ini bisa bersaing dengan produk lainnya. Ketika misalnya nih kita pergi ke Indomaret deh misalnya, maaf kalau nyebut merek ya, ke supermarket gitu. Ada produk kita, ada produk perusahaan A misalnya. Kalau misalnya produk kita nggak bisa bersaing dari segi tampilan aja nih, orang nggak bakalan beli. Nah, jadi sangat penting sekali hal-hal teknis seperti kita memastikan bagaimana kemasan produk kita itu sesuai atau bisa bersaing dengan produk-produk yang udah ada di pasaran gitu kan. Dan juga kemasan itu tuh juga sebagai kayak brand image gitu, sebagai dikenal sebagai di masyarakat tuh mau dikenal seperti apa brandnya, ada yang kayak luxury atau yang murah atau yang gimana. Nah itu penting sekali untuk tahap awal ketika kita mau buat produk kosmetika, memastikan bahwa kemasan kita tuh baik dan bisa bersaing dengan yang sudah ada. Karena perlu diketahui produk kosmetika tuh udah banyak sekali. Tapi ingat, orang Indonesia cenderung mau coba hal yang baru kan. Jadi kalau misalnya kita menjadi produsen baru, kita harus bisa menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kita. Nah, itu sangat penting sekali ya, hal teknis seperti itu. Kemudian karena orang-orang faktor dalam pemilihan kemasan kosmetika itu kan dilihat dari bagaimana produknya, apakah produknya itu bubuk atau gel atau bagaimana. Nah juga aplikasi produknya, apakah produknya itu bakalan dioleskan atau diambil terlebih dahulu atau disemprotkan, itu juga penting ya untuk kita perhatikan terlebih dahulu. Kestabilannya juga bagaimana, apakah dia gel, kalau gel dia berarti butuh kemasan yang enggak kedap, yang tidak cepat dia rusak gitu kan. Kestabilannya itu harus penting juga. Maka dari itu tadi penting hal-hal teknis dalam pemilihan kemasan produk kosmetika kita agar aman dan konsumen pun nyaman menggunakannya gitu. Ini ada beberapa macam bentuk dari kemasan kosmetika yang ada. Nah, kemudian apa rencana tahap selanjutnya untuk skincare ini, Zah? Kan udah mulai berkembang nih gitu kan. Jadi tahapannya itu adalah diharapkan di tahun 2021 ini, karena juga udah lakukan pendaftaran, kita bisa memperoleh BPOM-nya. Karena terkendalanya kosmetika ini adalah BPOM-nya gitu kan. Jadi harus dapat BPOM-nya. Setelah dapat BPOM-nya kita bisa sebar ke seluruh Indonesia gitu kan, seperti layaknya Tukul yang udah juga dapat hak untuk BPOM dan PIRT-nya gitu. Jadi kemudian di tahun 2022 kita bisa bermitra dengan beauty agent, supplier bahan baku. Di 2023 kita bisa melakukan inovasi varian lebih lengkap. Pada saat tahap 1 ini masih dalam bentuk masker wajah karena masyarakat lebih tertarik pada masker wajah. Nanti mungkin di tahun 2023 diharapkan variannya lebih banyak, bisa untuk facial wash, bisa untuk toner, dan semakin lengkap semuanya. Kemudian di tahun 2024 diharapkan kita bisa menarik investor, membangun pabrik, dan juga membangun kerjasama lebih luas. Dan tahun 2025 harapannya bisa untuk melakukan ekspor dari skincare ini. Nah gitu. Nah, apa sih motivasi yang bisa dibagikan, Zah, untuk
di bidang kosmetika ini gitu kan. Balik lagi Bibu yang kayak kita bilang di awal tadi bahwasanya Indonesia ini sangat potensial sekali untuk kita manfaatkan sumber daya hayatinya. Sumber daya hayatinya banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari jenis oil-oilan atau dari jenis fitokimianya atau dari tanaman-tanaman yang udah teridentifikasi fitofarmaka juga bisa kita manfaatkan. Dan Indonesia sangat banyak akan hal itu. Bisa kita kembangkan, kita bisa buka kebunnya, kita dari situ kita panen. Itu sangat potensial sekali untuk kita kembangkan. Indonesia sangat banyak sekali sumber daya hayatinya. Yang kedua, yang bisa kita manfaatkan ketika berbisnis di kosmetika ini adalah tingkat konsumtif dari orang Indonesia yang sangat tinggi gitu kan. Dan juga cenderung ingin mencoba hal baru. Jadi ketika kita menjadi pendatang baru, jangan takut. Karena ketika kita jadi pendatang baru, konsumen pun ingin mencoba kita gitu. Karena itulah habitnya orang Indonesia, tingkat konsumtifnya tinggi dan juga ingin mencoba hal baru. Dan juga pasar kosmetika ini sangat menjanjikan dan belum banyak orang atau belum banyak produsen yang menggarapnya. Jadi bakalan sangat potensial sekali jika kita kembangkan. Jadi apa tipsnya? Yang pertama, temukan peluang, kira-kira apa yang bisa dikembangkan, apa produk-produk herbal atau bahan herbal yang bisa kita kembangkan. Kemudian kita tentukan target pasarnya, kira-kira mau dijual ke siapa, mau kemana, dan juga tentukan konsep usahanya. Ibu-ibu yang ada di Bali, teman-teman yang ada di Bali itu sangat beruntung banget karena bisa mengangkat nilai budaya. Bisa nanti mungkin di kemasannya ditambahin motif atau apa gitu, bisa untuk mengangkat nilai budaya selain juga mengangkat kosmetika. Jadi konsep usahanya juga dipikirin sematang mungkin untuk bisa menciptakan satu produk kosmetika yang benar-benar bisa nih bersaing gitu. Kemudian tentukan strategi pasarnya. Apakah kita menggunakan sosial media, terus juga sosial medianya apa? Lihat bagaimana animo masyarakat sekarang. Sekarang tuh banyak masyarakat tuh lebih tertarik menggunakan TikTok. Jadi bisa kita pasarkan produk kita tuh di TikTok atau di Instagram gitu. Kita harus update dalam hal strategi marketing dan juga mulai dari yang paling penting itu adalah mulai dari sekarang dan jangan ditunggu-tunggu gitu. Yang paling penting adalah ketika udah ada ide ya langsung kerjakan, temukan gitu. Kapan lagi, ambil aja peluangnya dan mari kita kembangkan bersama untuk berbisnis ini, kosmetika ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit pengalaman di bidang pengembangan bahan herbal dan juga pengembangan kosmetika. Oke, terima kasih Kak Iza. Ini lengkap banget sumpah, ini dari slide pertama sampai slide 41 itu semua dipaparin. Kayak wah, aku bingung mau nanya apa nih terkait apa ya? Pengembangan dari awal sampai akhirnya karena kayak hampir semua udah dipaparin ya, mulai dari apa backgroundnya, terus hal-hal teknisnya, terus kayak cerita-cerita sama tantangan sekaligus ngasih motivasi lagi dong di akhir. Itu kayak benar-benar lengkap lah buat Bapak Ibu sekalian untuk memberi apa ya, untuk memulai kancah bisnis di bidang apa back to nature ini gitu. Mungkin kayaknya aku tanya ini sih, tanya dua pertanyaan aja deh karena hampir semuanya udah di apa dipaparkan dengan Paparin apa nih. ya, dengan lengkap gitu semua. Mungkin yang pertama itu terkait teknisnya itu ya, yang perizinan. Kan rata-rata orang tuh takut ya memulai usaha tuh karena izinnya, terus mungkin ada beberapa yang apa pengen gitu, kayak diam-diam membangun sebuah bisnis tapi nggak berizin, nah itu kan takutnya ditangkap gitu. Nah kira-kira dari semua apa ya tantangan berbisnis itu yang paling susah itu yang bagian mana Kak? Oke Yu, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar sekali ya, kalau misalnya kita mau terjun nih ke kosmetika, emang kosmetika tuh udah sangat jelas banget peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM itu dan juga Kementerian Kesehatan bahwa semua hal yang berhubungan dengan kosmetika yang bakalan kita gunakan terhadap kulit kita itu benar-benar udah diatur gitu kan. Nggak bisa, kalau misalnya kita mau berkembang pesat nih produk kita, kalau kita produk yang mau berkembang pesat, kita nggak bisa jualnya ilegal gitu karena emang udah ada aturannya dan emang itu menjadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana mendapatkan perizinan karena untuk mendapatkan perizinan itu tuh kita nggak gimana kalau boleh jujur ya kalau misalnya untuk kosmetika itu memang itu tuh sangat berat sekali kita harus memastikan juga pabrik kita itu bersih kemudian itu yang dia harus
didaftarkan sehingga dapat notifikasinya nanti. Dia itu kalau menurut aku pengalaman emang untuk kosmetika, khusus kosmetika ya, itu yang sulit banget untuk dapat, bukan sulit banget, karena BPOM itu mengharapkan setiap produsen dari Indonesia tuh bisa profesional. Nah, karena mereka mengharapkan kita tuh bisa profesional, sehingga aturannya tuh banyak yang harus kita penuhi. Tapi itu nggak menjadi penghalang sebenarnya. Semakin kita profesional, berarti kan semakin kita bisa nantinya ini ya, semakin bisa untuk sustainable lah ya, usaha kita gitu, bisnis kita gitu. Kalau misalnya ya kayak bahan yang 100% organik pun banyak sih orang-orang yang udah berani aja jual sebelum adanya izin edar. Tapi kalau kami itu emang nggak bisa jual sebelum dapat izin edar. Itu yang sedang diusahakan saat ini tuh. Dan itu emang menjadi tantangan terberat sih untuk didapatinya. Terkendalanya di sana. Ya mendapat itu ya, yang apa? Izin Izin edarnya. edar. Tapi kalau misalnya kayak pengujiannya, kan kalau di laboratorium di BPOM itu kan juga udah ada labornya untuk menguji ya, untuk menguji produk kita. Misalnya gitu kan, kita bisa masukkan produk kita, sampel kita ke sana. Sebenarnya hasil uji udah ada untuk itu, Yu. Cuman kayak mendapatkan izin edarnya itu yang belum, Yu. Nah, itu menjadi PR sih, PR terbesar, tapi nggak boleh nyerah sih sebenarnya. Iya, betul-betul. Oke, thank you buat ininya, buat jawabannya. Terus ya pertanyaan yang kedua terkait ini ya, klaim ini kan ada satu UMKM di desa Bukian ini di Desa Gianyar. Itu dia mengklaim kalau produk itu kan 100% organik. Nah, tapi itu juga menjadi kayak apa ya, hambatan juga buat mereka gitu kalau terkait 100% organik ini jadinya kayak tidak mau memakai pengawet apapun lah gitu. Nah, kira-kira pendapatnya Kak Isa sendiri gimana ya itu? Dan gimana cara emang apa ya menyadarkan kalau kayaknya hampir semua benda-benda di dunia ini kan berbahan dasar kimia ya. Nah, itu gimana cara menyadarkannya kalau apa ya? Obat tradisional, kosmetik itu juga pasti mengandung bahan kimia, tapi nggak separah-parah kayak pakai paraben lah gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, sorry yuk. Jadi aku mau tahu dulu nih, yang di UMKM itu udah memasarkan produknya ya? Sudah, ada ini kayak satu jenis lulur kasar gitu, namanya borah gitu. Oh, iya, Nah, iya, iya. itu dipasarkan juga ke hotel-hotel, tapi katanya tuh ya cepet busuknya gitu, cepet jamurannya, gara-gara nggak pakai pengawet sama sekali. Sama tadi kasusnya kayak yang Kak Isah paparin ya. Nah, itu gimana sih Mm-mm. bisa jelaskan itunya, cara menanganinya? Oke, iya Yu. Jadi emang sih banyak banget kan sekarang ini produsen-produsen yang emang berani untuk jual produk yang emang 100% herbal organik. Tapi kalau misalnya kita ketahui ya, kalau bahan organik 100% organik itu paling mentok tahannya itu cuma paling 1 minggu paling lama tuh Yu. Ya bener nggak sih Yu? Betul, Apalagi dari betul. farmasi kan. Iya. Paling lama mentok tuh mungkin 1 minggu. Karena gimana ya? Setiap bahan herbal itu pasti ada kadar airnya yang bisa menumbuhkan bakteri, tumbuh jamur Hmm. segala macam sih. Ya, makanya nggak bakalan tahan. Apakah kita ingin produk kita cuma tahannya 1 minggu untuk digunakan? Tentu enggak kan. Hmm. Apalagi kalau misalnya kita mau memasarkan penjualan kita gitu. Nah maka dari itu BPOM pun sekarang tuh udah mengeluarkan jenis-jenis preservatif atau pengawet yang aman digunakan dalam kadar tertentu juga gitu. Nah itu yang harus kita edukasikan juga ke produsen-produsen di desa-desa, Bu. Maksudnya produsen-produsen kecil, UKM-UKM gitu. Bahwasanya sebenarnya kita bisa menggunakan preservatif yang alami. Kayak preservatifnya itu ya menggunakan bahan-bahan preservatifnya itu aman, tidak ada paraben dan juga udah terstandarisasi lah gitu ya kan Yu, berapanya gitu, berapa konsentrasi yang disarankan. Dan diharapkan untuk teman-teman UKM di sana bisa kita nih, mungkin kita dari jurusan biologi atau kita dari farmasi, bisa mengedukasi biar bisa lebih berkembang, nggak cuma 1 minggu aja tahan Ya, produknya, tapi betul. bisa lama dan bisa diekspor gitu ya kan. Itu yang penting saat ini karena produsen kita terutama di kosmetika itu masih sangat rendah dibandingkan dengan Thailand gitu. Sedangkan mega biodiversitas kita yang lebih tinggi gitu ya kan. Jadi kayak sayang sekali gitu ketika kita punya peluang yang besar tapi nggak kita manfaatin gitu.
Jadi aku saraninnya mungkin kita sebagai mahasiswa perlu nih peranan edukasi ke UKM-UKM itu untuk mengajarkan gitu. Di sini kan ada teman-teman dari farmasi, teman-teman dari FK, bisa nanti diajarkan gitu. Gitu Oke. sih tanggapan Ya, betul betul. aku yuk. Mm-mm. Kayak aku merasa kalau 100% organik itu agak susah ya didapatkan kalau untuk apa, produk herbal, apalagi kosmetik gitu. Ya bener sih, ya, harus apa ya? Perlu ada kadar pengawetnya, tapi ya dalam kadar yang normal dan Halo? ya masih bisa dipertahankan. Gitu sih dari aku. Halo? Iya udah masuk kok. Sorry, ini internetnya. Halo? Suaranya Ya, udah? Oke. udah. Oke. Nah, tapi beda ini ya, Yu. Beda beda kondisi kalau misalnya untuk produk minuman ya, Yu. Gimana tuh? Kalau kayak tukul itu emang 100% herbal tanpa menggunakan bahan pengawet. Karena emang kita ketahui juga ada teknik pengawetan ya, kayak pengeringan. Nah, Mm-mm. itu kan bisa mengawetkan. Nah, kalau untuk minuman potensial untuk 100% herbal gitu. Tapi kalau untuk kosmetika yang emang bakalan digunakan, itu kayaknya nggak potensial banget untuk 100% organik gitu, kalau menurut aku ya. Karena nggak tahan lama gitu. Kasihan banget kalau cuma tahannya cuma 1 minggu, 2 minggu gitu. Karena yang harapnya gimana bisa dipasarkan luas gitu. Oke oke. Ya bener-bener. Kalau minuman sih nggak perlu diawetkan kan, tinggal diseduh aja ya. Iya benar. Nah makanya dia bisa 100% organik yuk. Ya betul betul. Oke, mungkin itu aja sih pertanyaan dari aku. Nanti bisa apa ya? Kalau dari rakyat apa dari warganya sendiri mau pengen nanya, nanti aku kirimkan Google Form aja buat mereka. Nanti aku sampaikan lah ke Kak Isa sendiri ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti aku sampaikan lagi ke mereka juga gitu. Aku sebagai Oh narasumber boleh lah boleh. gitu. Ya itu isi dari aku. Aman-aman. Ya. Oke, terima kasih buat Kak Isa yang sudah memaparkan materinya. Tadi udah panjang banget ya, 40 menit. Tapi itu daging semua loh, Bapak Ibu sekalian, dari awal sampai akhir, sampai dibocorin kayak apa ya, rencana ke depannya kayak gimana, mau bisnisnya dari Sentul dan apa tadi tuh ya, yang apa, mas apa Masker kosmetiknya, wajah. masker Hmm. wajahnya itu. Nah itu, nah semoga dalam 40 menit ini bisa memberikan insight dan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian untuk membangun sebuah bisnis atau melanjutkan UMKM yang ada di desanya masing-masing ya, Bapak Ibu, agar bisa kayak Bali itu punya lah identitas dalam membentuk kosmetiknya sendiri gitu. Nggak hanya sekedar bikin loloh atau jamu aja, tapi beragam varian produk-produk herbal lainnya. Mungkin itu saja dari Tiang selaku penanggung jawab dari proker kali ini. Terima kasih sudah apa ya? Jika Bapak Ibu sekalian sudah menonton dan ada pertanyaan itu silakan berkomentar dan di komentar di kolom YouTube. Dan jika ada pertanyaan yang pengen disampaikan ke Kak Isah, bisa mengisi Google Form sendiri. Ya, dan sampaikan aja semua pertanyaan-pertanyaan yang terasa mengganjal gitu. Ya, itu saja sekian dari Tiang selaku penanggung jawab dari proker kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Isah sendiri yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Ya tadi ya di pagi hari ini, maaf. Terima kasih Kak Isah sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini yang sudah memberikan ilmunya yang bermanfaat sekali. Dan ini benar-benar kayak ini juga membuka wawasanku sendiri gitu terkait cara merintis sebuah usaha herbal. Ya itu saja dari saya. Ya Tiang izin pamit. Om Santi 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 Om.